Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratna Saputri dari kelas 5 Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu permintaan. Menurut Winardi, permintaan adalah sejumlah barang yang mampu dibeli oleh konsumen pada waktu dan harga hasil negosiasi saat itu. Jika didefinisikan bahwa permintaan konsumen adalah sejumlah barang tertentu dengan mutu tertentu dan harga tertentu yang mampu dibeli oleh konsumen. Adapun hukum permintaan yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka permintaannya akan naik. Begitupun sebaliknya, ketika harga barangnya naik, maka permintaannya akan turun. Selanjutnya itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri tentu sangat mempengaruhi permintaan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa ketika harga barang itu turun, maka permintaannya akan naik. Dan begitupun sebaliknya, ketika harga itu naik, maka permintaan akan turun. Jadi harga barang itu sendiri itu sangat menentukan naik turunnya permintaan suatu barang. Yang kedua yaitu harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Harga barang pengganti ini, ketika harga barang pengganti ini lebih murah, maka permintaan dari barang yang dapat digantikannya itu akan mengalami penurunan karena sebagian mungkin konsumen akan lebih tertarik ke harga barang pengganti itu karena lebih murah. Yang ketiga yaitu ada perubahan pendapatan. Ketika seseorang mempunyai pendapatan yang tinggi, maka mereka akan menaikkan juga permintaannya. Mungkin mereka akan membeli barang-barang yang mereka inginkan. Namun, ketika seseorang mempunyai pendapatan yang rendah, maka mereka juga akan berpikir dua kali untuk membeli atau tidak barang tersebut. Sehingga dari perubahan pendapatan ini juga dapat mempengaruhi permintaan, naik turunnya permintaan. Yang selanjutnya yaitu perubahan selera. Ketika misalnya bulan lalu semua orang itu, ya khususnya anak-anak muda, lebih tertarik dengan yang namanya teh tarik. Namun bulan-bulan ini itu mereka lebih tertarik dengan es boba. Berarti itu ada perubahan selera. Yang awalnya mereka tertarik dengan teh tarik, kemudian mereka beralih ke es boba. Dan ini juga ketika es bobanya sekarang ya yang lagi viral itu kan misalnya permintaannya menjadi naik. Nah, itu juga berpengaruh dengan teh tarik karena permintaan teh tarik menjadi turun. Yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk secara tidak otomatis itu akan mempengaruhi permintaan. Pertambahan penduduk ini berpengaruh kepada perkembangan kesempatan kerja. Ketika perkembangan kesempatan kerja tinggi, tentu akan membuat mereka itu yang bekerja itu akan mempunyai pendapatan. Dan ketika mereka mempunyai pendapatan, maka mereka dapat menambah permintaan daya beli konsumen. Yang selanjutnya adalah ekspektasi masa depan. Ekspektasi masa depan ini maksudnya perubahan-perubahan yang sekiranya mampu merubah mampu menguntungkan sesuatu di masa depan. Mereka akan berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut. Ketika misalnya tanah, ketika sekarang harga tanah itu turun, maka permintaannya akan naik karena yang mereka harapkan itu ketika
di masa yang akan datang harga tanah itu akan naik sehingga mereka akan memperoleh untung. Yang selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang dibeli. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Seperti yang dapat kita lihat ya, ini permintaan, ini adalah contoh kurva dari permintaan. Ketika harga suatu barang itu 100, permintaan yang diminta hanyalah 75. Namun, ketika harga suatu barang 75, permintaan akan naik menjadi 100. Dan ini menunjukkan bahwa kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Berdasarkan hukum permintaan, menjelaskan bahwa gambar kurva selalu bergerak dari atas menuju ke bawah. Ini artinya ketika harga suatu barang tinggi, maka permintaan akan turun. Dan ketika harga turun, maka permintaan akan tinggi atau permintaan akan naik. Di sini juga menjelaskan bahwa ketika permintaan tinggi, maka itu akan mengurangi manfaat dari barang itu sendiri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari permintaan menurut daya beli konsumen. Yang pertama yaitu permintaan potensial. Permintaan potensial adalah suatu permintaan akan barang atau jasa yang sudah didukung oleh kemampuan membeli, namun belum terjadi transaksi. Yang kedua yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif adalah suatu permintaan akan barang atau jasa yang sudah didukung oleh daya beli dan sudah terjadi transaksi. Yang ketiga yaitu ada permintaan absolut. Permintaan absolut adalah suatu permintaan terhadap barang atau jasa yang belum didukung oleh adanya daya beli. Yang selanjutnya ada pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan ini bergerak dari ini ya, R ke atas ataupun ke bawah. Ini naik atau turun. Ketika harga 10.000, permintaan yang diminta 250. Namun ketika harga 20.000, permintaan yang diminta adalah 500. Dan ketika harganya 15.000, permintaan akan naik lagi menjadi 750. Inilah yang dinamakan dengan pergerakan kurva permintaan. Ini ya. Dari R ini akan naik menuju titik B atau akan turun. Ini tergantung dari harga barang itu sendiri dan jumlah barang yang diminta. Jadi ini R ini naik ke B atau R ini turun ke A. Ini tergantung dari harga dan jumlah barang itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan ya. Ini kita misalkan ini D adalah kurva awalnya ya, ini garis D ini menuju ke titik D petik atau D bintang. Ini tergantung dari kita misalkan saja apabila pendapatan masyarakat itu meningkat atau meningkatnya kuantitas suatu barang, maka titik D ini akan bergeser menuju titik ini D petik. Dari tengah ini menuju ke kanan, karena permintaannya akan menjadi naik menjadi 300. Namun ketika pendapatannya turun, maka ini ya, pada harga 2.000 misalkan, ketika pendapatannya naik maka akan menuju ke titik ini kuantitas pada 300.
Namun ketika pendapatannya rendah, maka akan bergeser ke kiri ini menuju ke titik D petik ini ya, kurva D petik ketika pendapatannya turun. Materi yang kedua yaitu tentang penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah tersedianya sejumlah barang atau jasa untuk dijual atau diserahkan kepada konsumen dengan variasi harga tertentu dalam waktu tertentu. Penawaran juga merupakan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan dari produsen ke konsumen dengan tingkat harga tertentu pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Adapun hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan ikut tinggi, dan sebaliknya ketika harga suatu barang itu turun, maka barang atau jumlah barang yang ditawarkan itu akan ikut turun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama yaitu adalah harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri sudah jelas sangat menentukan dari barang-barang yang ditawarkannya, karena seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa ketika harganya naik, penawaran ikut naik, dan ketika harganya turun, penawaran ikut turun. Itu tergantung dari harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang pengganti. Ketika harga barang pengganti itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan ikut naik, dan dan barang yang dapat digantikannya itu tentu akan mengalami penurunan penawaran, karena orang-orang itu lebih tertarik kepada barang pengganti tersebut. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Ketika biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang itu tinggi, maka akan menurunkan jumlah produksi barangnya, dan itu juga akan menurunkan penawarannya, karena harga yang digunakan untuk memproduksi juga biayanya itu mahal. Yang keempat yaitu teknologi. Dalam proses produksi jelas menggunakan teknologi dalam pengerjaannya. Semakin canggih teknologi yang digunakan untuk mengerjakan produksi tersebut, tentu akan mengefisiensi waktu dan meningkatkan produktivitas. Alhasil dari efisiensi waktu tersebut tentu akan lebih sedikit untuk biaya produksi, sehingga dari sedikit biaya produksi tersebut maka jumlah yang dihasilkan pun akan lebih banyak, sehingga penawaran pun akan naik. Yang kelima yaitu cuaca, dan yang keenam adalah harga input termasuk upah. Selanjutnya yaitu ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva permintaan selalu bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Hal ini disebabkan karena barang yang dihasilkan produsen dengan menggunakan faktor-faktor produksi, diantaranya produksi kerja, modal, dan manajemen. Seperti yang dapat kita lihat ya, ini kurva permintaan bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Ketika harganya 25.000, maka penawaran yang ditawarkan adalah 1.000. Namun ketika harganya 5.000, penawaran yang ditawarkan hanya 200. Dan ini menunjukkan bahwa harga yang tinggi sangat mempengaruhi penawaran, karena penawaran juga akan ikut tinggi. Ketika harganya rendah,
maka penawaran yang ditawarkan pun akan ikut rendah. Yang selanjutnya itu ada pergeseran pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran ini ya dapat kita lihat. Ini pergerakan kurva penawaran. Dari kurva ini dapat kita lihat bahwa ketika harganya dari 1000 menuju ke 3000, maka barang yang ditawarkan pun akan ikut berubah dari 5 menuju ke 8. Dan ini terjadi pergerakan dari titik A menuju ke titik C, yang awalnya hanya harga 1000 dengan penawaran 5, sedangkan harga 3000 dengan penawaran 8. Dan ini berarti terjadi pergerakan dari titik A menuju ke titik C. Yang selanjutnya ada pergeseran kurva penawaran. Ini ya, pergeseran kurva penawaran. Sebenarnya sama seperti dengan pergeseran kurva permintaan, hanya ini itu gesernya itu ke kanan atau ke bawah atau ke atas. Ketika harganya misalkan ini P1, harganya Q3, maka ini akan menjadi SE2. Dan ketika harganya P2, ini ada Q2, Q1. Ini itu pergeserannya dari titik ini ke titik ini. Dari tengah ini akan turun atau akan naik. Ketika harganya ini P1, ketika harganya tinggi, berarti ini yang di tengah ini akan bergeser ke arah bawah sini ya. Namun ketika harganya turun, ini menjadi P2, maka dari titik ini akan naik ke atas sini. Materi yang selanjutnya yaitu tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Langsung saja ya kita masuk ke contoh soal. Ini ya ada tabel ini. Tabel permintaan dan penawaran barang X. Ketika harga 1000, jumlah permintaan adalah 1500 dan jumlah penawaran adalah 300. Ketika harganya 2000, jumlah permintaan 1100 dan jumlah penawaran 500. Ketika harganya 3000, jumlah permintaan 700 dan jumlah penawaran itu 700. Dan ketika harganya 4000, jumlah permintaan adalah 300 dan jumlah penawaran adalah 900. Berdasarkan tabel ini juga dapat diketahui titik keseimbangan pasarnya yaitu pada harga 3000, di mana jumlah permintaannya adalah 700 dan jumlah penawaran juga 700. Dan juga dapat digambarkan dengan kurva ya. Ini kurva yang pertama adalah ketika harganya 1000, jumlah permintaan 1500. Ketika harganya 1000, jumlah permintaan adalah 1500. Ini ya titik sini. Dan jumlah penawarannya adalah 300. Ini titik sini 300. Selanjutnya ketika harganya 2000, jumlah permintaannya 1100. Jadi harganya 2000, jumlah permintaannya adalah 1100. Sini ya, sini. Selanjutnya penawarannya adalah 500. Ketika harganya 2000, penawarnya 200. Ini ya titik ini. Dan ketika harganya 3000, jumlah permintaannya adalah 700. Ini 700. Dan jumlah penawarannya adalah sama 700. Dan ketika harganya 4000, jumlah permintaannya adalah 300. Nih. Dan jumlah penawarannya adalah 900 ini. Jika digariskan maka permintaannya itu akan dari ini ya. Atas menuju ke bawah. Sedangkan kurva penawarannya dari bawah ke atas. Dan pada harga 3000, jumlah penawaran dan permintaan itu sama-sama 700 di sini nih.
Jadi terjadi pertemuan titik antara penawaran dan permintaan, dan disinilah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Seperti itu ya. Demikian penjelasan mengenai permintaan dan penawaran. Terima kasih atas partisipasinya, dan semoga kalian bisa mengambil manfaat ya dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.